Singkat kata, penegakan hukum bukan dalam arti harus menghukum seseorang. Penegakan hukum adalah apabila memang kesalahan hukum yang secara nyata dapat dibuktikan di dalam persidangan. Maka kami, penasihat hukum terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad, yang juga selaku penegak hukum, tanpa keraguan mengatakan hukum haruslah ditegakkan dan terdakwa yang telah melakukan kelalaian haruslah dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dan jangan pula dihukum berat atas kelalaian yang tidak semuanya dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim yang mulia Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan menuturkan bahwa setiap hakim yang adil harus senantiasa bersedia untuk menempatkan dirinya dalam hukum, bahwa hukum baginya merupakan hakikat dari hidupnya. Lembaga peradilan merupakan benteng terakhir dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang terbukti salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan. Janganlah sampai ada orang yang dihukum berat untuk kesalahan atau kelalaian yang tidak semuanya dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu, kearifan dan kebijaksanaan hakim sangat dibutuhkan dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdakwa Gaung Sabda Alam yang saat ini diperiksa dan diadili di hadapan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut. Dakwaan kami angkat terbacakan, yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang yang kami hormati. Pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya dan menyatakan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad terbukti melakukan tindak pidana dengan menyatakan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaung Sabda Alam. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 bulan, menetapkan barang bukti disita dan seterusnya. Terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, dengan tegas kami penasihat hukum terdakwa menolak dan tidak sependapat atas tuntutan yang telah diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini terhadap terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad. 2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bagian yang teramat penting dalam mengungkap kebenaran material sebagaimana tujuan dari hukum pidana adalah bagaimana mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta secara objektif, transparan, jujur, sehingga fakta-fakta persidangan yang diperoleh dapat mempunyai nilai pembuktian seperti yang telah disyaratkan oleh KUHP. Dengan demikian, aturan mengenai tata cara pembuktian dan mengukur nilai suatu alat-alat bukti haruslah didasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh KUHP dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah terungkap fakta-fakta persidangan. Hal ini tentunya tidak lain adalah untuk memenuhi alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif dalam pasal 184 KUHP. Dalam nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad sebenarnya tidak ingin menguraikan kembali seluruh keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah diperiksa di dalam persidangan secara menyeluruh, karena kami percaya bahwa panitera pada sidang pengadilan ini juga pasti telah mencatat semuanya secara baik dan lengkap. Namun ada baiknya kami menyampaikan sedikit resum atau intisari atas keterangan saksi-saksi dan ahli selama proses persidangan berlangsung. Adapun pokok-pokok dari keterangan saksi tersebut yang telah menjadi sebuah fakta hukum di dalam persidangan adalah sebagai berikut. Saksi Acat, Laura Anna Edelin saya anggap terbacakan. 2. Saksi Amelia saya anggap terbacakan. Saksi Sugeng Bintoro kami anggap terbacakan. Saksi Wahyu Kuku Erlangga kami anggap terbacakan, yang mulia. Saksi Teko Ehwanul Ihsan AM Fit saya anggap terbacakan. Saksi Pungki Diantasari kami anggap terbacakan.
saksi Adecat, saksi Yanaria kami anggap terbacakan walaupun tidak di dalam sumpah. Saksi Ririn Sobirin di dalam sumpah kami anggap terbacakan. Saksi Anissa Fitri kami anggap terbacakan. Saksi Tony S kami anggap terbacakan. Keterangan ahli Dr. Gusman Jalupu, SHMH dan seterusnya kami anggap terbacakan. Keterangan terdakwa kami anggap terbacakan, Yang Mulia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.